Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketenangan, kedamaian, kelancaran, dan juga keberkahan di hari ini, hari kemarin, dan juga hari-hari yang akan datang. Bagaimana kabarnya teman-teman? Tadi malam mudah-mudahan teman-teman bisa kita bareng-bareng mengerjakan sholat tahajud. Oke, kita akan melanjutkan pembicaraan kita, belajar kita bareng-bareng tentang Law of Attraction series. Kali ini kita akan belajar dari Jack Canfield. Jadi Jack Canfield itu beliau pernah menyampaikan hukum tarik-menarik menyatakan bahwa apapun yang Anda fokuskan, pikirkan, baca, dan bicarakan secara intens, Anda akan menarik lebih banyak hal ke dalam hidup Anda. Wih. Jadi ini sangat taktis ya, sangat aplikatif, bisa kita langsung praktekkan. Law of Attraction, hukum tarik-menarik. Kalau kita memfokuskan, kemudian memikirkan terus, kemudian kita membaca, kita bicarakan terus secara intens, berulang-ulang terus-menerus, maka kita itu betul-betul akan menarik lebih banyak hal daripada yang kita duga, daripada yang kita rencanakan. Terutama hal-hal yang memang kita fokuskan itu akan terus datang ya ke dalam diri kita. Jadi kita sangat-sangat perlu untuk fokus, sangat-sangat perlu, sangat berhajat untuk fokus. Ini penting sekali teman-teman. Jadi Jack Canfield, beliau memberikan ilustrasi singkat mengenai Law of Attraction. Apapun, hal apapun yang kita fokuskan, kemudian kita baca, kita pikirkan, kita bicarakan terus, secara terus-menerus. Jadi intens itu tidak hanya 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, tidak. Kalau secara waktu sebenarnya kita itu tidak perlu terlalu ini ya, tidak perlu terlalu, oh ini bakal sekian waktu. Memang kita nanti akan menyampaikan sekitar 40 hari ya, ketika kita 40 hari, kemudian memang karena kalau dalam Islam itu ada hadisnya, angka 40 hari ini bukan sembarang angka ya, tapi setidaknya kita perlu mempelajari bahwa kita tidak bisa dapat hasil yang instan, kemudian kita menghitung misalnya 1 hari, nanti sampai 39, bahkan hari ke-40, waduh kok harapanku, kehendakku, doaku belum terkabulkan. Nah, nanti malah jatuhnya jadi loyo ya, jadi males gitu kan. Jadi kita perlu membangun, karena kalaupun kita mengenali diri kita, tapi Allah, Tuhan tuh jauh lebih mengenali diri kita. Kalau kita misalnya berhajat untuk, ya Allah, ya Tuhan, saya memikirkan, saya berhajat, saya berdoa untuk bisa mengelola uang 1 miliar. Betul-betul saya berhajat, sangat berhajat. Bagi Allah, bagi Tuhan sangat mudah untuk memberikan uang 1 miliar dengan cara apapun ya. Tapi apakah kita bisa? Apakah kita mampu mengelola uang sebesar itu? Apakah kita mampu untuk mengelola uang sebesar itu? Karena di dunia ini, mungkin lingkungan kita aja, atau mungkin di kota kita saja itu tidak setiap orang itu bisa mengelola 1 miliar, ya kan? Faktanya itu orang yang bisa mengelola 1 miliar itu masih minoritas, masih sangat sedikit. Jadi ini harus kita pahami ya, bahwa setiap keinginan kita itu kita membutuhkan fokus, bahasanya kita perlu memantaskan diri. Kita perlu membekali diri kita untuk terpenuhinya doa, terpenuhinya harapan kita. Jadi kita juga ketika mau berusaha untuk mewujudkan, maka kita sebenarnya meningkatkan kapasitas diri kita. Nah, itulah hukum tarik-menarik. Kita bisa sangat-sangat fokus untuk semakin fokus membesarkan kapasitas kita. Nah, poinnya di situ. Kemudian kita akan ke tokoh yang lain, yaitu Charles Hamel. Charles Hamel, beliau pernah mengatakan kombinasi antara pikiran dan cinta yang membentuk kekuatan hukum tarik-menarik yang tak tertahankan. Wah, jadi Charles Hamel ini beliau menambahkan satu elemen, yaitu cinta. Kombinasi antara pikiran dan cinta. Pikiran dan cinta itu akan membentuk kekuatan law of attraction yang tak tertahankan. Jadi ternyata bukan hanya
pikiran, tapi juga cinta, perasaan sayang ya. Karena kita itu uh, hidup ini kan salah satunya untuk sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita cintai kan. Jadi oke, kita mencintai Tuhan, mencintai Allah, oke. Tapi kita juga secara harfiah kehidupan sehari-hari kita juga ada sesuatu atau mungkin seseorang yang kita cintai, dan itu ketika dikombinasikan dengan kekuatan kehendak, maka itu menjadi kombinasi membentuk kekuatan law of attraction yang luar biasa besar. Nah, itu luar biasa sekali ya. Jadi Charles Hammel itu beliau menambahkan unsur cinta untuk berkombinasi bekerjasama dengan pikiran sehingga menciptakan kekuatan law of attraction yang luar biasa lagi. Oke, selanjutnya adalah Joe Vitale. Nah, Joe Vitale kayaknya nggak asing ya namanya ya. Jadi Joe Vitale itu beliau pernah menyampaikan, Anda dapat memiliki, melakukan, atau menjadi apapun yang Anda inginkan. Wah, ini tentang keyakinan ya, tentang optimisme. Jadi Joe Vitale mengatakan, ini mirip seperti yang disampaikan sama Muhammad Ali ya. Jadi Joe Vitale mengatakan, Anda dapat memiliki, melakukan, dan menjadi apapun yang Anda inginkan. Menjadi apapun loh, melakukan apapun, memiliki apapun. Kalau seorang yang sakit, dia menguatkan keinginan untuk sembuh, maka sangat-sangat bisa, 100% yakin bisa. Waduh, luar biasa nih keyakinannya. Ketika seseorang itu, mohon maaf, mungkin bodoh ya, atau mungkin belum tahu, belum pintar, kemudian yakin, sangat yakin bahwa saya itu akan bisa, saya itu akan pintar, saya itu akan tahu, maka yang akan terjadi, maka terjadilah gitu. Seseorang ingin memiliki harta banyak, ingin bisa mengelola harta yang sangat banyak, maka ketika itu betul-betul diyakini, maka akan sampai, akan tiba masanya. Wah, luar biasa nih. Joy Vitale. Selanjutnya dari Esther Hicks ya. Esther Hicks, beliau mengatakan, nantikan tempat yang Anda inginkan dan jangan habiskan waktu untuk mengeluh tentang keberadaan Anda saat ini. Oh, ini kayaknya pernah kita bahas ya. Jadi nantikan atau betul-betul tunggulah situasi, kondisi yang akan kita inginkan, yang akan kita raih, dan jangan mengeluh tentang situasi saat ini. Ya, itu kayaknya kita konten sebelumnya kita pernah bahas ini ya. Kemudian, nah ini sangat banyak kita bahas ya. Seorang yang bernama Rhonda Byrne. Beliau itu kali ini mengatakan, Anda harus mencari kebaikan dalam diri orang lain agar itu terlihat lebih banyak. Oke, saya ulang lagi. Anda harus mencari kebaikan dalam diri orang lain agar hal itu terlihat lebih banyak. Oke, saat Anda hanya mencari hal-hal baik dalam diri seseorang, Anda akan kagum dengan apa yang diungkapkan oleh fokus baru Anda. Oh ya ya, oke. Jadi kita itu harus mencari banyak-banyak kebaikan dalam setiap diri orang lain. Kita fokus saja pada kebaikan. Karena setiap orang itu pasti punya kesalahan. Setiap orang itu pasti punya kelemahan. Tapi kita hanya fokus pada kebaikannya saja. Kita hanya fokus pada yang indah-indah dari setiap orang. Maka kalau kita mencari indah-indah, mencari kebaikan dalam diri seorang saja, maka kita itu akan sangat kagum atas informasi yang ini fokus kita itu sudah lakukan. Oh, ternyata kalau kita itu hanya fokus pada kebaikan, maka justru semakin banyak kebaikan yang terlihat. Nah, gitu kan. Kalau kita berupaya atau mencari sisi positif, bahkan kita berupaya untuk mencari negatifnya, ya nanti negatif tok yang keluar itu ya. Negatifnya nanti akan keluar, akan tampak ya. Nah, ini juga hukum tarik-menarik. Ini juga law of attraction. Kalau kita menarik frekuensi yang positif saja, yang negatif tidak mau, kita nggak mau, maka hanya frekuensi yang positif saja
maka hanya hal-hal baik saja yang akan kita lihat. Hal-hal yang negatif, yang frekuensi negatif, itu betul-betul tidak nampak, betul-betul nggak kelihatan gitu. Wah, ini Rhonda Byrne ini, kita kulik kapan-kapan nih, kelihatannya cukup banyak memberikan quotes yang menarik tentang law of attraction. Jadi kita itu betul-betul hanya fokus pada frekuensi yang baik saja. Karena memang ini salah satu inti law of attraction ya. Kita berupaya untuk melakukan afirmasi terhadap frekuensi yang positif saja. Kita sama sekali tidak mau yang namanya frekuensi yang negatif itu nggak mau. Karena ya sama-sama akan mudah menarik ya. Kita juga akan menjadi magnet itu kan. Kalau kita pikirkan yang negatif, dia juga akan menjadi magnet. Makanya kita harus selektif sekali ya hal yang seperti ini. Oke, alhamdulillah nanti kita akan sambung lagi dan mudah-mudahan nanti malam kita semua bisa berkomunikasi dengan Allah lewat sholat tahajud. Kita terus berkomunikasi dengan diri kita sendiri, kita mengafirmasi kapanpun. Caranya kemarin-kemarin sudah banyak ya kita bahas. Silahkan subscribe channel ini. Kemudian kita terus mengoptimalkan, kita memotivasi, dan silakan tulis komentar teman-teman dari kota mana saja. Oke, alhamdulillah.